Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang lagi di channel aku. Oke, hari ini aku mau bahas sharing tentang yang dilakukan mahasiswa, calon mahasiswa, camaba atau maba ya, yang ingin mendaftar KIPKA khususnya di UIN Raden Intan Lampung. Nah, sebelumnya jangan lupa like, komen video ini serta subscribe. Oke, kalau misalkan video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih sebelumnya. Oke, kita lanjut. Yang harus dilakukan mahasiswa atau maba atau camaba sebelum daftar KIP kuliah adalah yang pertama, cari informasi. Ya jelas ya teman-teman, harus cari informasi. Kalau nggak cari informasi, kita gimana mau daftarnya? Ya nggak? Ya, informasi yang pertama itu ada di sini. Ada di sini. Alhamdulillah teman-teman udah mampir ke channel aku. Mudah-mudahan ini salah satu informasinya ya. Yang kedua, kita harus mengikuti follow akun Instagram dari Asosiasi Mahasiswa Bidik Misi KIPKA UINRIL. Nah, nanti aku kasih screenshotannya di sini. Terus aku kasih juga link IG-nya di bawah. Oke? Nah, di sana pasti informasinya sangat lengkap banget dan up to date banget. Jadi nggak khawatir kalau bakal ketinggalan gitu. Nah, spesifiknya lagi, kalian harus punya channel kakak tingkat teman-teman ya, ataupun teman sebaya gitu, yang berpengalaman dia lulus KIPKA ini gitu. Karena kita harus belajar dari pengalaman seseorang, ya nggak sih? Ya mungkin begitu ya. Kalau kita nggak tanya-tanya langsung, nggak chatan langsung sama kakaknya itu ya, kakak tingkat atau teman sebaya kita tuh kayaknya kurang puas gitu kan, apalagi cuma dengerin video aku ini gitu kan. Kadang masih ada pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab di video ini gitu kan. Makanya aku saranin kalian harus cari kakak tingkat yang dia sudah berpengalaman daftar KIP dan lolos. Kalaupun nggak lolos juga ya nggak apa-apa, diajak cerita aja gimana kak waktu itu gitu kan, apa aja persiapannya, terus kenapa sih kakak kok bisa nggak lolos gitu kan, atau selain rezeki deh, selain rezeki itu apa penyebabnya nggak bisa lolos gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu persiapan berkas teman-teman. Nah, persiapan berkas ini aku sudah ngerangkum 16 berkas ya, 16 berkas yang harus kalian persiapkan. Yaitu yang pertama, kartu keluarga. Kartu keluarga ini penting banget teman-teman. Kalau teman-teman kartu keluarganya hilang ataupun sedang lagi misalnya ada kakaknya yang menikah, terus harus kakaknya tuh namanya dikeluarin gitu kan. Kalau dikeluarin itu kan pasti lama banget nunggunya ya. Jadi kalau bisa tuh dicepetin gitu, supaya nanti waktu pendaftaran kalian gak ketinggalan gitu loh. Nah, itu kartu keluarga. Selanjutnya yaitu KTP. KTP ini kartu tanda penduduk orang tua ayah, maksudnya ayah dan ibu kalian ya, dan KTP kalian juga. Setelah itu, mohon maaf kalau misalkan salah satu orang tua dari kalian itu udah nggak ada, nggak apa-apa, lampirin aja yang ada gitu, misalkan ayah aja atau ibu aja gitu ya. Itu yang nomor 2. Nomor 3 yaitu rekening listrik. Rekening listrik ini 3 bulan sebelum pendaftaran. Misalkan pendaftaran di bulan Agustus ya teman-teman, berarti kalian harus persiapkan dari 3 bulan sebelum Agustus, yaitu Mei, Juni, Juli. Agustusnya juga bisa dihitung, bisa enggak, tapi kalian yang lebih penting, yang lebih aman, kita cari amannya itu dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. Oke? Kalau misalkan bukti pembayaran rekening listriknya hilang, gimana? Salah satu solusi yang bisa aku kasih yaitu kalian pergi ke kantor PLN-nya, minta tolong dicetakin rekening listriknya, pembayarannya. Karena itu penting banget Pak, Bu, gitu, buat aku daftar KIP kuliah, tolong ya, gitu. Minta sama satpamnya dulu, baru nanti apa kata satpamnya kita ikutin, oke? Selanjutnya yaitu PBB. PBB ini pajak bumi dan bangunan. Suratnya ya, maksudnya kayak pembayaran pajak bumi dan bangunan, kayak kertas kotak gitu. Nah, kertas kotak itu biasanya itu dikasihnya sama Pak RT. Pak RT-nya tuh 1 tahun sekali dikasihnya. Kalau misalkan tahun ini belum ada, lampirkan aja tahun sebelumnya. Misalkan tahun 2021, 2020, 2018, 2019. Tuh nggak apa-apa dilampirin ya teman-teman seadanya.
Kalau bisa sih tahun 2022, tapi ya nggak apa-apa 2021 juga. Ya pokoknya nggak apa-apa ya, yang penting ada. Nah selanjutnya yaitu surat penghasilan orang tua. Yang kelima, surat penghasilan orang tua. Surat penghasilan orang tua ini ada dua opsi teman-teman. Yang pertama, misalkan kedua orang tua kalian bekerja di PT, itu mintanya sama adminnya ya, minta slip gaji. Tapi memang biasanya kalau di PT slip gaji setiap bulan dikasih. Tetapi kalau teman-teman orang tuanya nggak bekerja di PT terus nggak dapat slip gaji, mintanya kemana? Mintanya ke kantor desa. Mintanya ke kantor desa, ke petugas desa, bilangnya gimana, mau bikin surat penghasilan orang tua. Nanti ditanyain penghasilannya berapa gitu, mau ditulis berapa. Aku saranin sesuaikan dengan anggota keluarga kalian ya, dan paling rendah itu 1 juta. Oke? Misalkan anggota keluarga kalian tuh, kalian kan udah punya kakak nih 2 ya, ayah, ibu, kakak kalian. Terus ayah, ibu, kakak sudah menikah, udah nggak ada kan di kakak, berarti tinggal kalian bertiga. Nah tinggal ayah, ibu, dan si anaknya ini gitu. Kalau misalkan tinggal bertiga kayak gini, aku saranin buat 1 juta aja, atau 1.500.000. Yang penting dalam 1 bulan satu orang ini dapat duit, perhitungannya itu nggak lebih dari 700.000 rupiah ya. Kalau 1.500.000 kan bagi orang 3 gope-gope ya nggak, 500. Nah itu ya untuk surat penghasilan orang tua. Selanjutnya yaitu SKTM. SKTM ini surat keterangan tidak mampu. Ini diperuntukkan teman-teman yang nggak punya kartu KIP. Kalau teman-teman punya kartu KIP, teman-teman nggak usah bikin SKTM ya. Buat SKTM ini di mana Kak? Buat SKTM-nya ini di kantor desa juga. Jadi buatnya barengan sama surat penghasilan kedua orang tua gitu ya. Itu yang ke-6. Yang ke-7 yaitu foto rumah. Foto rumah ini yang difoto bagian mana aja? Yang difoto itu adalah bagian depan, belakang, maksudnya depan tuh ya depan rumah kalian ya, terus belakang rumah kalian, terus ruang tamu, ruang keluarga, kamar kalian, kamar tidur ya. Kalau kamar orang tua nggak usah, kamar tidur kalian sama tempat belajar kalian. Nah tempat belajar kalian ini kalau misalkan di kamar ya foto aja kamarnya, terus foto tampak kanan sama tampak kiri rumah kalian. Itu yang ke-7. Yang ke-8 yaitu denah rumah. Nah denah rumah ini bisa kalian contoh kayak undangan pernikahan atau hitanan tuh biasanya ada ya denah rumahnya, kalian ikutin aja kayak gitu. Ataupun tetangga kalian yang kemarin nikah misalkan ada denah rumahnya, nah ikutin aja itu, malah lebih simple kan, nggak ribet-ribet gitu. Tapi buatnya kalian bisa di aplikasi Canva ataupun di mana, di Word juga bisa ya. Jangan buat jangan buat di kertas, karena kalau di kertas itu ya masa ya sih mau buat di kertas gitu kan. Ya belajar ya di Canva atau di aplikasi lainnya. Oh ya, untuk informasi foto rumah tadi teman-teman, itu nanti ketika di formulir pendaftaran KIP-nya itu disertakan tanda tangan kepala desa, kepala dusun, dan kepala RT. Jadi kalian pertama persiapkanlah dulu foto-fotonya. Ketika nanti formulir pendaftaran sudah dikasih, kalian tinggal masukin foto itu, terus kalian print. Abis itu udah deh, kalian tinggal minta tanda tangan sama 3 pejabat tadi, kepala desa, kepala dusun, dan kepala RT. Oke? Selanjutnya tadi denah rumah udah, foto rumah udah, yaitu yang ke-9 bukti pembayaran UKT terakhir. Nah untuk teman-teman yang semester 1 itu UKT-nya yang semester 1 ya. Berarti kalau teman-teman yang semester 3 itu UKT-nya di semester 3 terakhir. Berarti bukan semester 1 tapi semester 3 ya. Bukti pembayarannya silakan setiap pembayaran UKT itu disimpan. Kalau teman-teman bayarnya di Briling ya ataupun di mana pakai yang kertasnya itu ya, kertas Indomaret itu atau kertas Briling gitu, itu kan rawan banget hilangnya tulisannya. Jadi aku saranin sebelum
kalian pulang difotokopi dulu ya, supaya tulisannya nggak hilang gitu. Karena kalau hilang, aku dapat informasi dari kakak tingkat, kalau hilang tuh susah ngurusnya. Jadi kita tuh suruh buat surat pernyataan kehilangan, ya surat itu pembayar UKT, nanti ada materainya gitu-gitu, pokoknya ribet lah katanya. Jadi kalau bisa jangan sampai hilang, oke? Abis itu yang ke-10 yaitu bukti kelulusan. Kalian screenshotan SPAN PTKIN atau UMPTKIN. Jadi yang tulisannya selamat Anda lulus di SPAN PTKIN di Universitas UIN Raden Intan Lampung jurusan ini. Nah, itu harus di screenshot ya, jangan sampai hilang juga sampai semester selanjutnya. Karena nanti syaratnya untuk daftar KIP itu udah aku bilangin kan di video aku yang sebelumnya, mahasiswa yang keterima di SPAN PTKIN, jalur SPAN PTKIN dan UMPTKIN gitu. Nah, untuk yang ke-11 yaitu sertifikat PBAK. Nah, sertifikat PBAK itu kalian dapetin ketika kalian sudah melaksanakan PBAK. Kapan sih PBAK-nya? Ini kan sudah masuk registrasi mahasiswa UMPTKIN ya. Setelah mereka bayar UKT, selang seminggu atau 2 minggu kalian nanti akan melaksanakan namanya PBAK. PBAK itu kayak MPLS gitu ya teman-teman. Nah, nanti kalian harus ngikutin benar-benar, jangan sampai alfa. Kalau misalkan alfa, kalian nanti nilainya gak lulus PBAK-nya dan akan ngulang PBAK di semester depan. Otomatis kalian gak bisa daftar KIP kuliah tersebut gitu ya. Jadi nanti di PBAK itu sertifikatnya ada nama kalian, terus nilai kalian gitu. Jadi makanya kalian harus ngikutin PBAK banget gitu kan. Kalau enggak, wah kacau. Oke, yang ke-12 yaitu KHS. KHS ini diperuntukkan untuk teman-teman yang semester 3 yang mau daftar di KIP ini. KHS-nya itu kan ada IPK ya. Jadi untuk semester 3 itu nanti ada syaratnya. Untuk syarat tahun 2021 kemarin IPK-nya yaitu 3,40 minimal. Kalau di bawah 3,40, mohon maaf nggak bisa katanya. Walaupun mau gimana pun juga, karena minimal 3,40. Kalau di atas 3,40, misalnya 3,41 aja, kalian udah bisa teman-teman buat daftar KIP. Semangat ya belajarnya. Oke, selanjutnya yaitu nilai lapor. Nilai lapor ini buat teman-teman yang semester 1 ya, yang mau daftar KIP kuliah ini. Nah, nanti lapornya itu difotokopi dulu. Fotokopi dari semester 1 sampai semester 6. Kalau ada semester 6-nya, kalau nggak ada sampai semester 5 aja. Itu setelah difotokopi, dilegalisir ya. Dilegalisir, tanda tangan, sama cap basah sama kepala sekolah kalian. Oke, jangan sampai enggak. Kalau enggak nanti wah diragukan nih fotokopiannya gitu kan. Nah, kalau buat teman-teman nanti semester 1-nya udah pakai nilai lapor tapi nggak lulus di tahun ini, tahun depan bisa daftar lagi tuh kan, 2 kali kesempatan. Kalian udah nggak pakai nilai lapor lagi tapi pakai KHS kayak yang semester 3 gitu. Oke? Terus yang ke-13 yaitu sertifikat akreditasi sekolah. Sertifikat akreditasi sekolah ini diperuntukkan buat teman-teman yang semester 1. Ya, kalian minta sertifikat akreditasi sekolahnya sama sekolah kalian masing-masing. Minta sama petugas TU-nya ya, ataupun sama guru deh yang dekat sama kalian. Bu, saya mau minta sertifikat akreditasi sekolah dong, fotokopiannya serta legalisirnya ya. Jangan lupa dilegalisir juga. Selanjutnya yaitu SKL atau ijazah. SKL ini kalian lampirin aja. Tapi kalian fotokopi dulu, abis itu ditanda tangan, pokoknya dilegalisir ya. Soalnya kalau teman-teman langsung daftar gitu kan nilai lapor tuh banyak ya, jadi takutnya itu nilainya susah gitu loh, ngelihat nilai-nilainya kan banyak banget, ribet. Jadi kalau pakai SKL itu kan biasanya udah jadi satu gitu kan. Jadi kalian lampirin aja. Kalau misalkan kalian gap year, kalian pasti udah pakai ijazah, jadi pakainya ijazah ya. Abis itu yang ke-15 yaitu piagam penghargaan. Nah, piagam penghargaan ini salah satu penunjang kalian diterimanya di KIPKA.
Nah, piagam penghargaannya ini minimal gimana? Aku saranin minimal kalau kalian masih satu domisili di Lampung, minimal tingkat kabupaten ya. Terus kalau luar daerah, misalkan tetangga provinsi kayak Banten, terus Sumatera Selatan gitu, ya minimal provinsi lah kalau ada. Kalau nggak ada juga ya nggak apa-apa sih piagam penghargaan ini. Cuman peluang kalian itu kecil gitu, karena banyak banget teman-teman yang daftar KIPKA ini yang prestasinya juga wah lumayan gitu kan. Jadi aku saranin kalian lampirin piagam penghargaan kalau ada. Dan minimal juga rentan waktunya ketika tahun 2022 ini pendaftaran KIPKA kuliah kalian, di tahun 2022 juga ini kalian mendapatkan piagam tersebut gitu. Jadi masih anget-angetnya gitu kan. Terus yang terakhir yaitu untuk piagam penghargaan tadi bisa kalian lomba di jurusan. Yang pokoknya tahun 2022 lomba di jurusan lain, tapi menang. Kalau nggak menang ya nggak apa-apa, dilampirin juga sih sebagai peserta ya. Berarti kalian tuh aktif ikut apa-apa gitu. Oke, yang terakhir yaitu rekening pribadi. Kalau untuk rekening pribadi ini kalau KIP pakainya BRI teman-teman. Jadi saldonya minimal Rp200.000. Kalau udah punya alhamdulillah, yang belum punya ya silakan buat ya. Buatnya ini bisa di tempat tinggal kalian, sekitar tempat tinggal kalian yang kantor cabangnya ada. Kalau misalkan nggak ada, bisa datang ke kampus. Di dalam kampus itu ada kantor cabang BRI-nya di dekat perpustakaan. Oke? Untuk informasi juga buat kalian bahwasannya pendaftaran KIP itu jangka waktunya 2 minggu. Ya, misalkan bulan Agustus di pertengahan berarti sampai akhir. Pokoknya 2 minggu dia tuh. Terus abis pendaftaran itu kan langsung masukin berkas ya, upload dokumen gitu. Kalau online. Nah, berkasnya udah dikumpul, terus nunggu lagi nih seleksi berkasnya selama 10 hari. Nah, di hari ke-11 atau hari ke-12 itu pengumuman seleksi berkas. Dari pengumuman seleksi berkas itu dikasih jeda lagi selama 3 hari kalau nggak salah, 3-5 hari itu untuk persiapan wawancara. Wawancara itu jangka waktunya pengalaman aku tahun 2021 selalu seleksi berkas itu ada 1.200 sekian orang. Dan wawancaranya itu memakan waktu hampir 1 bulan, bahkan 1 bulan pas kemarin itu, karena pengumuman kelolosan KIP itu sempat ketunda karena wawancara belum selesai. Berarti kita pastikan itu 1 bulan wawancara. Dan semua yang lolos berkas itu deg-deg-dugser gitu kan, karena itu random gitu. Itu wawancaranya via video call karena online, kita masihan di rumah kan masing-masing. Jadi kita nggak bisa kemana-mana sedalam 30 hari itu. Tapi ya bisa pas kalau insting kita kuat ya, kayaknya aku nggak bakal telepon deh hari ini, aku bisa jalan-jalan juga bisa. Tapi kalau kalian waktunya di luar pas ditelepon, ya kalian cari aja alasan terbaik kalian ya gitu. Jadi aku saranin selama 30 hari itu jangan kemana-mana. Ini suara kereta ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman nanti insya Allah paling enggak kalian offline wawancaranya, cuman nggak tahu juga ya offline atau enggak. Kalau offline ya kalian pasti wawancara, tapi nggak taunya di mana, nggak tahu di mananya gitu, di mana wawancaranya itu aku nggak tahu. Yang jelas aku di sini cuman ngasih informasi, berbagi informasi yang harus kalian persiapkan sebelum daftar KIP kuliah ini, berkas-berkasnya gitu kan. Jadi ketika nanti kalian pendaftaran KIP-nya itu dibuka, kalian tinggal melengkapi aja dan ya scan gitu. Oke teman-teman, gitu aja yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Silahkan kalau bermanfaat di share ke teman-temannya. Jangan lupa follow IG aku. Nanti kalau mau tanya-tanya lebih lanjut bisa di IG ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.